side and hopefully up his feet soon after. Beberapa pertarungan berlangsung 12 ronde dan yang lain hanya 12 detik. Правильно, наверное, никуда не торопится. А вот и право. Tapi knockout yang paling menakutkan dalam sejarah olahraga tarung tidak butuh waktu, hanya butuh satu pukulan. Fantastique ce qu'il vient de faire, c'est vraiment, on le voit au ralenti là. Michael Spinks datang dengan rekor 31 kemenangan tanpa kalah. Mantan juara kelas berat ringan, tak terkalahkan, percaya diri. Dia mengatakan pada dunia bahwa dia punya rencana kalahkan Tyson. Tapi dia salah. Pertarungan itu berlangsung 91 detik dengan Tyson mengerahkan segalanya. It's Tyson all the way here in round number 1. Vicious shots to the body. Nothing really heavy landing yet, but he's taking them. The uppercut. Body shot. Down goes. Spinks bangkit, tapi Tyson menghajarnya dengan pukulan kanan yang dahsyat hingga Spinks KO. Here comes Mike Spinks in. He leads to the right hand. Down he goes. I don't think you get up from this. Mike Spinks is laying flat on his back. The count is up to 5 and 6 and 7 and 8. He won't be able to do it. It's all over. Mike Tyson has won it. Tyson mematahkan rekor tak terkalahkan dalam 91 detik, tapi tahun 1973 pria lain bukan hanya mematahkan rekor, tapi juga menghapus aura legenda. Satu knockdown demi knockdown. Joe Frazier adalah juara dunia kelas berat tak terkalahkan. Dia telah mengalahkan Muhammad Ali dan dianggap tak tersentuh. Namun, George Foreman menjatuhkannya 6 kali dalam 2 ronde 6 pukulan telak. A great chance. Stanley used that left hook. Oh, Foreman connected as you heard. And she done. This fight is proving out what some have expected. Is all over Joe Frazier. Frazier is down again. About to end. 2 knockdowns in the first round of Joe Frazier. Down, Frazier in the corner. Frazier's knees buckled. He is down. In the arena. A quick left from Joe. Another. Frazier is down. Pada knockdown ke-6, tatapan Frazier sudah kosong. Wasit menyelamatkan apa yang tersisa darinya. There he goes. Foreman menjatuhkan legenda 6 kali dalam 2 ronde, tapi David Tua tidak butuh 6 knockdown, bahkan tidak butuh 6 detik. John Ruiz melakukan kesalahan dengan berdiri diam di depan David Tua, sedetik terlalu lama. Dan itu saja yang dibutuhkan. Pada detik ke-19 ronde pertama, hook kanan Tua mengenai sasaran dan Ruiz langsung terjatuh. Having a reach advantage here, we'll see how he uses it. Tua with a big left hook and Ruiz in trouble. Tua comes right at him, another big bomb and Ruiz is down. This could over. Tua mengalahkan John Ruiz hanya dalam 19 detik. Tapi Alan Green malah lebih cepat lagi. Tahun 2012 dan petinju Kanada, Adonis Stevenson, yang dijuluki Superman, hanya punya satu tujuan. Membuktikan pukulannya salah satu yang paling ditakuti di dunia tinju modern. Jesus Gonzalez, petinju percaya diri, datang dengan ambisi naik divisi. Namun malam itu, semuanya ditentukan sekejap. Di ronde pertama, Stevenson melancarkan pukulan kiri dahsyat yang mendarat telak di rahang Gonzalez. Pukulan itu begitu keras, Gonzalez langsung terjatuh dan pingsan. Tubuhnya sangat kaku, seperti sebuah patung. Penonton menahan napas menyaksikan knockout brutal itu. Wasit tak mulai menghitung. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya benar-benar kacau. Membuat bulu kuduk merinding dan mengingatkan mengapa Adonis Stevenson dianggap algojo sejati di ring. Kedua petinju datang dengan rekor tak terkalahkan, yakin malam itu milik mereka. 18 detik kemudian, Codrington tergeletak tak sadarkan diri di kanvas, dikelilingi petugas medis dan menjalani CT scan. And he's stunned and he is rocked. Codrington's rolled and left. And it's over. Ring Magazine menobatkannya sebagai knockout terbaik 2005. 18 detik untuk mengalahkan Codrington. 11 tahun kemudian, hasil yang sama, petinju yang berbeda, akhir yang sama kejamnya. Alfonso Blanco tak terkalahkan dengan rekor 12 kali menang tanpa kalah dan merupakan juara interim kelas menengah 2BA. Dia masuk ring dengan segalanya untuk dibuktikan dan hanya punya 22 detik untuk itu.
Anda memukulnya dengan tangan kanan ke rahang, semuanya langsung berakhir sebelum penonton bereaksi. Hassan N'Dam, fantastique ce qu'il vient de faire, c'est vraiment, on le voit au ralenti là. Tangan kiri Yamanaka dijuluki tangan kiri Tuhan. Selama 6 ronde, Rogers berpikir dia bisa bertahan. タイミングは分からなくなりますね。そうですか。このパンチです。こっちもですね。ああ、なるほどね。そういう話ですね。まあ当たったら当たらないでも構わない。立ち上がり非常にいいと。ガルチニそうですね。状態ですね。もう少し見て。ちょっと軽い感じだったんですが、すぐ踏みます。ロハス。ああ、ジャブ。相打ちだったかもしれません。もう一回続けたのは山中です。踏み込んでいきました。うまく当たりません。 Pada detik ke-36 ronde ke-7 Yamanaka memasang jebakan. Sebuah kombinasi pukulan kanan-kiri untuk membuka jalan, lalu hook kiri khasnya langsung menembus. Rogers roboh lemas tanpa tenaga. Yamanaka mengejar Rogers 6 ronde sebelum akhirnya menekan pelatuk. Tapi Cepo bahkan tidak membutuhkan 1 ronde penuh. Le Banner adalah monster dalam pertarungan ini, juara dunia kickboxing dengan 70 knockout sepanjang karirnya. Namun, Cepo hanya perlu 1 peluang untuk membuat Le Banner KO lewat serangan balik. Belum pernah ada yang melakukan hal itu pada Jerome Le Banner. Cepo membuktikan monster juga punya kelemahan. Hasim Rahman bersiap membuktikan bahwa juara juga memilikinya. Lennox Lewis adalah juara kelas berat tak terbantahkan. Rahman adalah underdog dengan peluang 20-1. Selama 4 ronde, itulah yang terjadi. And tell him that he's dropping that right hand, that left hand there. Very known for that uppercut. And if he found overhand right, and when he wondered which Lennox Lewis we would see. Lewis with his mouth open again, the big right hand, but timed it very poorly. Early, you know, they still don't count. Stronger in this round. Oh, uppercut by the champions. Trying to suck in what little oxygen there is here at 6,000 feet, just outside Johannesburg. Suck Lennox Lewis in again to the right hand, and he counted with his own right. I think to be. Kemudian di ronde kelima, Lewis lengah sesaat. Rahman melepaskan hook kanan yang menjatuhkan sang juara tak terbantahkan ke kanvas. Oh, he's got him! Rahman menumbangkan seorang juara hanya dengan 1 pukulan. Bertahun-tahun kemudian, Green akan segera menyadari bahwa alam semesta memperhitungkan segalanya. Kau ingat Alan Green, pria yang menghancurkan Codrington dalam 18 detik? Karma menemukannya di Copenhagen. Kester kembali setelah 2 tahun absen akibat masalah mata. Dia sukses mendaratkan hook kiri sempurna di ronde 4. Dan Green sudah tak sadarkan diri sebelum jatuh ke lantai. Massive left hook. I don't think he's going to get up. Apa yang ditanam akan dituai. Namun, knockout selanjutnya bukan karena karma, tapi akibat pukulan sangat keras. Sky Sports bahkan menolak menayangkannya ulang. Castillo belum pernah kalah sepanjang karirnya. Sekarang dia melawan Smith, yakin bahwa dia akan menang. Tapi di ronde kedua, Smith membuatnya tergeletak tak bergerak di kanvas, tubuhnya bergetar seperti ponsel. Castillo segera butuh bantuan medis. Dan Frazer Clark juga. Pertarungan pertamanya adalah perang 12 ronde yang membuat kedua pria itu masuk ruang medis. Pertandingan ulangnya seharusnya sama, tapi kali ini hanya berlangsung 2 menit 28 detik. Hook kanan mengguncang Clark, pukulan kanan berikutnya mengakhiri pertarungan. Clark mengalami patah tulang tak biasa di pipinya. Terdapat lekukan di lokasi tinju Wardley menghantam. 16 Januari 2016 di Barclays Center Brooklyn, juara dunia kelas berat Deontay Wilder mempertahankan gelar WBC-nya melawan petinju Polandia Artur Szpilka. Suasananya penuh energi. Petinju Polandia berjanji akan menurunkan Bronze Bomber dari tahtanya. Dan selama sebagian besar pertarungan, tampaknya dia memang mampu melakukannya. Szpilka memakai gaya kidal untuk mengganggu juara, masuk dan keluar dengan cepat, mendaratkan kombinasi pukulan, dan membuat Wilder frustrasi.
Hampir 9 ronde, Szpilka bertarung berani, menjaga laga ketat dan membuat penggemar yakin dia bisa memberi kejutan. Tapi Wilder hanya butuh 1 pukulan. Dan di ronde ke-9, pukulan itu datang. Szpilka masuk dengan percaya diri, melepaskan hook kiri. Tapi dia menurunkan pertahanannya. Pada saat itu, Wilder melepaskan senjata favoritnya, pukulan kanan yang menghancurkan ke dagu. Dampaknya sangat mengerikan, tubuh Szpilka ambruk kaku ke belakang seperti patung hancur. Dia langsung pingsan tanpa reaksi. Penonton langsung terdiam total. Para dokter segera naik ke ring. Wajah Wilder tampak puas. Namun saat melihat Szpilka tak bergerak, ketegangan meliputi arena. Bahkan saat Szpilka ditanduk keluar. Knockout itu tak hanya terpilih sebagai salah satu KO terbaik tahun itu juga dikenang sebagai salah satu momen paling menggemparkan dan menakutkan dalam sejarah terkini kelas berat. Ketika Wilder mendaratkan pukulan kanannya, itu bukan sekadar pukulan, tapi vonis. White tampil terbaik dalam 4 ronde, sementara Povetkin tampak kehabisan tenaga. White hanya berjarak beberapa sentimeter dari meraih gelar juara dunia. Right hand just whipping over the top of it, enters into punching range. In the last couple of years, he isn't quite the same fighter that fought Anthony Joshua. Debate Dillian White. I think they want him to be patient. Good left into those left to the bodies. Dillian White. The gaps in between his work have grown as he's got the bodies from run that gas tank down before he starts to go to work. He said to us the best condition he's been. In my opinion, no need to be reckless. Oh, left uppercut, fantastic. Lalu sebuah uppercut kiri muncul entah dari mana di ronde kelima dan menghancurkan semua yang telah dibangun White dalam sekejap, membuatnya KO. Satu pukulan mengakhiri mimpi White meraih gelar juara dunia. Chisora butuh 7 ronde pukulan ke tubuh agar akhir pertarungan terasa penuh belas kasihan. Yang satu ini berbeda. Chisora menghabiskan 7 ronde mempersiapkannya dengan pukulan ke tubuh, tekanan, dan siksaan. Dan Takam menyerap semuanya. Chisora starting to look for the counter there before that flurry attack from Takam. As he finds a good right hand there. Maybe. Or maybe if it's good. And he's hitting Takam with some good body shots. To maintain the pace. If you're on your back foot, he's always got that punch. He like that shot into tire. He's really stepping on the gas now, picking his punches. He's really looking for the stoppage now. Oh, uppercut as well. And Chisora really needs to start doing something, firing back. He really does. Or he needs to close that gap and hold on because... Di ronde ke-8, pukulan ke tubuh mulai terasa dan kombinasi terakhir menuntaskan laga. Takam terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Chisora perlahan menghancurkan Takam. Petrosyan dianggap salah satu kickboxer paling sempurna secara teknis yang masih hidup. Tidak ada yang pernah membuatnya KO. Risti meluncurkan pukulan kanan sempurna yang tak terlihat Petrosyan, mengakhiri pertarungan. Risti membuktikan bahwa bahkan kesempurnaan pun memiliki kelemahan. Santos kehilangan kesadaran akibat gerakan yang tampak seperti diambil langsung dari sebuah video game. Beberapa detik sebelum akhir ronde kedua, Santos maju dan MVP menunggu dengan sabar. Satu lutut terbang ke wajah membuat Santos terjatuh kesakitan. Lutut terbang MVP sangat brutal. Pukulan kirisan lebih parah karena Joyce sudah melihatnya, tapi tetap tak bisa menghentikannya. Balogun masuk dengan penuh percaya diri. Dan Gassiev melancarkan pukulan yang menjatuhkannya ke kanvas di ronde kedua. Gassiev menang di ronde kedua. Thompson mengira dia akan bertahan lebih lama. Namun, ronde ketiga membuktikan dia salah. Pada tanggal 20 November 2010 di Atlantic City, petinju Argentina Sergio Maravilla Martinez menghadapi Paul Williams di pertandingan ulang yang dinanti. Pertama kali mereka bertemu pada tahun 2009.
Pertarungan itu adalah perang berdarah dan sangat sengit. Williams menang lewat keputusan mayoritas. Laga kedua ini diprediksi jadi pertarungan epik lagi. Sejak awal, Williams tampil agresif, melancarkan volume pukulan tanpa henti yang menjadi ciri khasnya. Martinez tetap tenang. Posisi bertahan rendah membuatnya tampak percaya diri dan mematikan. Menunggu waktu yang pas untuk menyerang balik. Dan momen itu datang di ronde kedua. Williams melepaskan sebuah jab yang ceroboh, membuka sedikit celah di pertahanannya. Maravilla melihatnya, memutar badan, lalu melepaskan hook kiri sempurna yang sangat terukur. Dampaknya sangat dahsyat. Paul Williams langsung tak sadarkan diri di udara, jatuh kaku seperti patung. Kepalanya membentur kanvas tanpa reaksi. Kakinya tertekuk mengerikan. Wasit bahkan tak mulai menghitung. Tidak ada yang perlu dihitung. Penonton hening lalu tiba-tiba berteriak heran. Williams tetap tak bergerak selama beberapa menit, yang semakin menambah drama suasana. Knockout itu dinobatkan sebagai KO of the Year oleh The Ring Magazine dan tetap dikenang sebagai salah satu yang paling menakutkan dalam sejarah tinju. Sergio Maravilla Martinez tak sekadar menang dalam pertandingan ulang. Dengan pukulan kirinya, Sergio Maravilla Martinez menciptakan momen brutal dan bersejarah dalam olahraga. Thompson datang sebagai lawan yang kredibel untuk gelar kelas penjelajah IBF milik Opetaya. Awalnya dia siap menghadapi tantangan, namun lama-kelamaan mulai muncul celah. Breeders' house easily slides into that knife. Thompson under pressure. He's got to fire back, but he's going to get... Thompson now going on the front. Are having an effect. They're getting a reaction out of Jordan. Listen to the noises. So physically. Down on the gum shield and he went again. Just when Thompson had... And again, 10 points. Di ronde ketiga, kombinasi mematikan tepat ke dagu membuat Thompson jatuh berlutut. Wasit turun tangan. He has to produce something here, and he goes again. Referee Howard Foster locks on. And that's it. Thompson jatuh pada ronde ketiga. Maxwell jatuh 2 kali di 2 ronde pertama, tapi tetap menang. Sabri sendiri tak terkalahkan dan ambisius, sementara Sam Maxwell favorit tuan rumah yang bertarung demi peluang besar. Selama 9 ronde, Sediri mendominasi, 2 kali menjatuhkan lawan dan terus menekan, membuat wajah Maxwell hancur dan berdarah. Good work again from Sediri, switched it and say a very flawed performance. Right out there for Sediri. Oh, good shot there. Good shot. Sediri terlalu percaya diri di akhir. Beberapa detik sebelum ronde ke-10 berakhir, Maxwell melepaskan pukulan kanan dengan putus asa. Pukulan itu mengenai rahang Sediri dan petinju Prancis tak terkalahkan itu jatuh tak sadarkan diri ke kanvas. 10 ronde neraka, 1 pukulan penentu. Hartas hanya butuh 1 pukulan bersih dan timing sempurna, bukan keajaiban. Kedua pria itu siap bertarung. Hartas punya rencana lain. Sebuah pukulan spektakuler mengakhiri pertarungan, membuat Hartman tak sadarkan diri. Itu saja yang dibutuhkan untuk mengakhiri sebuah karier, menghancurkan mitos atau mengubah hidup seseorang selamanya.